Halo Jonas, dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Masih suka pakai sabun? Bagus. Kembali lagi saya akan mendongeng untuk kalian dan semoga bisa menghibur dengan cara saya seadanya ini guys. Oke, di pertemuan kali ini saya kembali lagi merangkum cerita film yang membuat adrenalin saya kembali berteriak dan bergejolak. Film yang dirilis pada tahun 2012 yang berjudul No One Lives, dan semoga kalian semua terhibur. Jadi tak usah berbasi-basi ria di awal, langsung saja ke alur filmnya. Scene diawali dengan memperlihatkan wanita yang berlari dengan ketakutan. Ia bernama Emma. Entah dikejar binatang buas atau apa, yang jelas Emma ini sangat ketakutan guys. Namun di akhir perlariannya ia harus terkena jerat dan ia pun memberi tanda di pohon itu, dan film No One Lives pun dimulai. Kita diperlihatkan sebuah kekasih yang berada di dalam mobil bernama Muge dan Shiraz. Karena perjalanan yang sangat jauh yang ditempuh mereka, hingga mereka pun mampir di motel terdekat untuk beristirahat dan juga untuk bool karena Muge ini sudah 4 hari tidak bool guys. Sesampainya di motel, Muge pun membayar sewa motel itu menggunakan kartu kreditnya, hingga terlihat resepsionis yang menyambut Muge dengan sangat ramah. Saat berada di kamar, Muge melihat berita di TV tentang jejak yang ditemukan oleh polisi saat penculikan 6 bulan yang lalu guys. Berpindah di sekelompok pencuri yang diketahui oleh Mishno sedang mencuri di rumah seseorang yang kosong guys, atau ditinggal ya, sedang ditinggal oleh pemiliknya. Namun tiba-tiba pemilik rumah itu pulang dengan cepat guys. Ia pun langsung menelpon, tetapi Slamet tanpa basa-basi langsung menembaki mereka semua karena ditakutkan mereka menelpon polisi guys. Hingga Mishno pun memarahi Slamet karena tindakannya yang bodoh dan bisa mencelakai teman-temannya dengan tindakannya yang barbar itu. Lanjut kembali ke Muge yang akan melanjutkan perjalanannya. Namun mereka mampir di sebuah kedai untuk makan guys. Tetapi sekelompok pencuri itu juga mampir di tempat tersebut untuk beristirahat. Karena Slamet yang tak punya akhlak pun mendatangi Muge untuk mengejeknya. Pokoknya kayak sok preman gitu, sok kuasa di tempat itu guys. Padahal dia nggak tahu ini Muge siapa gitu ya. Karena emosi yang sudah memuncak karena tindakan Slamet itu, Muge pun akan mengambil pisau di meja tersebut. Namun Shiraz berhasil menenangkan Muge agar tidak melakukan hal tersebut guys. Di sini saya heran guys, kenapa Shiraz malah mengkhawatirkan pencuri itu? Padahal mereka kan berlima ya guys ya. Hingga Mishno pun datang untuk menegur Slamet dan meminta maaf kepada Muge atas tindakan yang tidak sopan oleh temannya guys. Saat di perjalanan, Muge dan Shiraz ini dirampok oleh Slamet, hingga mereka pun dibawa ke tempat persembunyian mereka. Ternyata Slamet melakukan hal tersebut tanpa persetujuan Mishno, hingga Mishno pun memarahi Slamet di situ guys. Dan terlihat Muge dan Shiraz yang terikat dan terluka karena kejadian itu. Mereka juga dijaga oleh Yogi, dan Yogi juga akan melepaskan jika barang-barang berharga sudah didapatkan. Namun Muge ini malah meledek Yogi, hingga Yogi pun mengancam Muge akan mencelakakan pacarnya jika ia macam-macam. Namun Shiraz malah berkata bahwa dia sudah lelah dengan semua ini, hingga Shiraz pun bunuh diri dengan pisau yang menempel di lehernya. Sontak Muge pun marah, dan hebatnya Muge ini bisa melepaskan borgol dengan jurus menghilangnya guys. Dan Muge pun menghajar Yogi dengan mudah dan menghabisinya dengan borgol tersebut. Sedangkan Slamet yang mencari barang berharga yang dimiliki Muge di mobil itu, namun Slamet malah terkejut saat melihat gadis yang terikat di mobil itu. Sontak ia pun mengabari teman-temannya. Ternyata wanita ini adalah Emma guys. Jadi kesimpulannya, wanita yang di awal video tadi yang diculik adalah Emma, dan penculiknya adalah Muge guys. Kembali ke kelompok tersebut, mereka juga terkejut tentang penemuan wanita itu. Wanita yang bernama Emma ini juga sangat ketakutan guys. Emma juga menyuruh mereka agar melapor ke polisi. Dan Emma juga menjelaskan bahwa Muge ini adalah orang yang sangat berbahaya. Hingga Mishno pun menyuruh anak buahnya untuk mengecek keberadaan Yogi sekarang. Namun saat mereka mengecek Yogi, mereka melihat Yogi yang sudah meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Mereka juga membawa jasad Yogi ke base camp untuk memberitahu Mishno. Dan Mishno yang melihat hal tersebut tak terima tentang apa yang dilakukan oleh Muge kepada anak buahnya. Kemudian mereka pun akan membuang jasad Yogi. Saat meninggalkan jasad itu di gudang, tiba-tiba Muge keluar dari perut Yogi guys.
Semua itu dilakukan Muge untuk mengetahui posisi pencuri itu dan akan membalaskan dendam atas kematian si Ras. Pertama-tama Muge melakukan serangan dengan meledakkan mobil mereka, kemudian memasang jebakan. Saat mereka membuka pintu, Misno pun terkena panah dan ditarik oleh Muge, dan Adit yang terkena tembakan hingga Adit pun terluka parah. Terlihat Muge dengan santai dan tanpa belas kasihan yang akan mengeksekusi Misno dengan memasukkannya di penggilingan daging, hingga Misno pun bisa dibuat abon manusia yang nikmat guys. Dan terlihat para pencuri yang panik hingga mereka pun berkelahi dan berdebat sampai mereka tenang dan membuat rencana agar bisa keluar atau kabur dari tempat itu. Hingga Adit pun akan mencoba menghidupkan mobil yang berada di dalam garasi itu dengan ditemani Eni. Mereka pun nekat keluar dari rumah itu guys. Saat Adit berhasil menghidupkan mobil itu, namun Muge yang menunggu mereka langsung memasukkan kepala Adit di mesin mobil itu guys, hingga muka Adit pun menjadi luka parah. Dan terlihat Eni yang panik hingga ia pun lari, namun Muge terus mengejarnya dan Muge melemparkan parang ke Eni hingga Eni pun tersungkur terluka parah guys. Terlihat Slamet yang mendengar teriakan Eni, mereka pun bergegas menuju mobil serta juga membawa Emma. Dia juga membawa Adit yang sudah terluka parah guys. Udah tertembak, mukanya kena mesin, pokoknya parah banget lah ya. Di perjalanan mereka tak sengaja menabrak Eni yang tertatih karena terluka yang dilemparkan parang oleh Muge, hingga Eni pun harus meninggal tertabrak di tempat guys. Slamet juga terus memacu mobilnya hingga mereka pun sampai di rumah sakit untuk meninggalkan Adit di situ, intinya agar bisa terobati. Dan Slamet lanjut untuk memacu mobilnya untuk menjauh dari Muge, hingga mereka mampir untuk beristirahat di motel itu. Namun saat Slamet akan membayar dengan kartu kredit milik Muge, resepsionis itu pun tahu bahwa Slamet ini bukan pemilik asli dari kartu kredit tersebut, hingga ia pun dengan diam-diam menelpon polisi. Dan hingga tujuan Slamet sekarang hanyalah untuk mengantarkan Emma kepada orang tuanya, agar dirinya bisa mendapatkan imbalan yang sangat besar. Saat mereka lagi santai karena kelelahan dengan apa yang sudah terjadi, tiba-tiba pintu kamar mereka diketuk oleh seseorang dan ternyata itu adalah polisi. Dan terlihat pula Muge yang sangat memiliki ambisi besar banget untuk balas dendam ya, berhasil masuk lewat lubang udara dan langsung mencekik Yola hingga ia pun hampir tewas guys. Dan Muge pun berhenti saat mendengar suara tembakan. Ternyata Slamet ini menembak pak polisi yang mengetuk pintu tadi. Slamet dan Emma pun melihat Yola yang terdiam terlihat oleh tirai kamar mandi itu, karena Slamet yang selalu gegabah dalam mengambil keputusan langsung menembak Yola, padahal Yola ini masih hidup. Hingga Emma pun lari menjauhi Slamet. Pada saat Slamet menodongkan senjatanya, tiba-tiba Muge dengan mobil polisi itu menabrak Slamet untuk menyelamatkan Emma, hingga Slamet pun pingsan guys. Karena terlalu panik, Emma pun berlari di sebuah tempat pembuangan bangkai mobil. Muge juga terus mengikuti Emma. Namun, Emma berhasil menjatuhkan Muge dengan besi dan terus memukulinya. Terlihat Slamet yang akan menembak Emma, namun Muge menghalangi tembakan tersebut hingga Muge lah yang tertembak. Namun Muge bisa selamat karena Muge menggunakan rompi anti peluru. Dan kembali lagi, mereka pun berkelahi dengan brutalnya guys. Namun pada saat Slamet akan menembak Muge, Emma langsung memukul Slamet hingga pingsan. Dan Emma juga berkata bahwa dialah yang akan membunuh Muge, bukan orang lain. Pada saat Emma akan membunuh Muge dengan softgun tersebut, senjata itu tak berfungsi karena Emma belum memompanya. Dan Muge pun langsung memeluk Emma dan mengambil alat pelacak yang sudah dipasang Muge di perut Emma waktu itu. Muge juga membunuh Slamet dan pemilik hotel tersebut hanya untuk menghilangkan jejak dan saksi-saksi yang ada guys. Esok harinya Muge yang menyamar menjadi dokter mendatangi Adit dan akan membunuhnya. Namun sebelum membunuh Adit, Muge berkata, "Basreng anjing! Basreng anjing! Basreng anjing!" Pada saat Muge keluar dari rumah sakit itu, Muge menemui Emma yang sedang tidak sadar dan menyentuh tangannya sembari pergi dan tersenyum guys. Hingga film pun berakhir.
Jadi sekian cerita yang saya bawakan, semoga kalian terhibur. Jika kalian suka dengan konten pembantaian seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman kalian. Dan jangan lupa support terus film asik-asik dengan cara klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari film asik-asik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.